Hai halo para sobat pejuang matematika. Welcome back to my YouTube channel again. Hi guys, are you ready to watch my YouTube channel again? Okay, the answer is yes, ready. Okay, come on, let's go to enjoy my YouTube channel. Oke, jadi di video pembelajaran kita kali ini kita bakalan membahas mengenai seputar materi himpunan, yaitu himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Jadi teman-teman sekalian penasaran nggak nih mengenai materi ini? Kalau penasaran, simak dan ikuti terus ya YouTube channel saya. Oke, jadi sebelum videonya dimulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Tahukah kamu apa itu himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian? Jika tidak, maka perhatikan ilustrasi berikut. Suatu hari, si kembar Rina dan Rino baru saja pulang sekolah. Mereka berencana langsung belajar bersama untuk ulangan matematika besok. Kebetulan materinya himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan semesta. Agak sedikit sulit bagi Rino. Namun tiba-tiba ibu memanggil mereka. Ibu ingin meminta tolong kepada mereka untuk mengantarkan bekal ke ayah mereka yang sedang berada di peternakan. Rino, ibu boleh minta tolong antarkan bekal ini kepada ayah kah? Ibu sedang kurang sehat, nak. Sebenarnya kami tidak bisa, Bu. Tidak, Bu. Kami bisa kok. Kami akan mengantarkan ya, Bu. Baiklah, nak. Terima kasih ya. Siap, sama-sama, Ibu. Rina dan Rino pun pergi dengan sepedanya ke peternakan. Maka, tidak menunggu waktu lama untuk mereka tiba di peternakan. Sebenarnya kak, aku malas sekali kesini. Kan kita harus belajar matematika untuk besok. Tenang dek, sebentar saja kok. Dan kakak mau kamu nanti ingat semua hewan yang kita temui di sini. Ini bisa jadi topik pembahasan kita nanti di rumah. Kamu pasti bakalan lebih ngerti mengenai himpunan kalau pakai contoh dari sini dek. Ingat ya dek. Oke deh, yang bener ya kak. Oke lah, oke. Oke, ayo buruan masuk deh. Ayo pasti sudah lapar. Ayo kak, let's go. Begitu masuk, mereka langsung melihat ayah mereka. Rina dan Rino pun segera memanggil ayahnya dan memberi bekal yang dibawa mereka. Mereka meminta ayah mereka untuk segera makan siang dan mereka berpamitan untuk berkeliling peternakan. Ayah pun setuju dan pergi untuk beristirahat sejenak. Di sana mereka berkeliling dan menemukan banyak hewan seperti ada kuda, kemudian ada kambing yang sedang makan, lalu ada domba, kumpulan domba yang sedang berlarian di rerumputan. Lalu ada sapi yang sedang makan rerumputan juga yang mereka sedang berkumpul. Kemudian ada kerbau, ada 2 kerbau di lumpur. Kemudian ada beberapa ayam yang sedang makan juga. Lalu ada kumpulan bebek yang sedang makan di pinggiran danau, makan rumput. Lalu ada lembu. Dan yang terakhir adalah babi. Setelah berkeliling, mereka pun kembali ke rumah dan segera belajar. Rina mulai menjelaskan kepada Rino tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian dengan memanfaatkan kumpulan hewan yang mereka jumpai tadi di peternakan. Rina menjelaskan seperti berikut. Perhatikan gambar berikut ya Rino. Ini adalah gambar dari hewan-hewan yang kita jumpai di peternakan. Hewan-hewan tersebut adalah kuda, kambing, domba, sapi, kerbau, ayam. Lalu ada bebek, lembu, dan babi. Hewan-hewan inilah yang kita jumpai di peternakan kita tadi, Rino. Nah, dari kumpulan hewan-hewan tersebut kita bisa membentuk himpunan loh, Rino. Himpunan apa saja yang bisa kita bentuk? Ingat kembali ya, Rino. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Oleh karena itu, kumpulan-kumpulan hewan tadi bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kumpulan sebagai berikut dan membentuk himpunan. Macam-macam himpunan yang bisa dibentuk berdasarkan kumpulan gambar hewan kita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah himpunan makhluk hidup, kedua himpunan hewan berkaki 4, 3 hewan herbivora, keempat hewan ternak, kemudian yang kelima himpunan hewan pemakan daging, hewan bertelur, kemudian ada hewan berkaki 6, dan yang terakhir adalah himpunan hewan ovovivipar atau himpunan hewan bertelur dan melahirkan. Lalu
Siapa saja anggotanya? Nah, untuk yang pertama ada kuda, kambing, domba, sapi, kerbau, ayam, bebek, lembu, dan babi. Yang kedua adalah kuda, kambing, domba, sapi, kerbau, lembu, babi. Yang ketiga adalah kuda, kambing, domba, sapi, kerbau, ayam, bebek, lembu, babi. Kemudian yang keempat adalah kuda, kambing, domba, sapi, kerbau, ayam, bebek, lembu, babi. Yang kelima adalah kosong. Yang keenam ayam dan bebek. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah kosong. Lalu dari beberapa himpunan tersebut, manakah yang termasuk himpunan semesta? Nah, yang termasuk himpunan semesta adalah himpunan makhluk hidup, himpunan hewan herbivora, dan himpunan hewan ternak. Mengapa demikian? Karena jika kita perhatikan ketiga himpunan tersebut memuat anggota yang sama, yaitu seluruh dari hewan-hewan yang kita punya ada di himpunan-himpunan tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian himpunan semesta berikut. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, himpunan ini disimbolkan dengan huruf S besar. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya kita punya himpunan kucing, anjing, kelinci. Maka himpunan semesta yang bisa kita bentuk adalah ada yang pertama hewan berkaki 4, yang kedua adalah hewan melahirkan, dan yang ketiga adalah hewan peliharaan. Untuk soal yang kedua adalah 2, 3, 5, 7. Himpunan semestanya adalah bilangan ganjil kurang dari 8, bilangan prima kurang dari 9, dan bilangan asik kurang dari 8. Kemudian dari himpunan kita yang tadi, manakah yang termasuk himpunan kosong? Nah, yang termasuk himpunan kosong adalah yang pertama himpunan hewan pemakan daging, yang kedua adalah himpunan hewan berkaki 6, dan yang ketiga adalah himpunan hewan ovovivipar. Mengapa demikian? Karena anggota-anggotanya tidak ada atau bisa dibilang kosong. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat penjelasan himpunan kosong sebagai berikut. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Bisa dituliskan dengan huruf kurawal saja atau 0 kemudian dicoret. Nah, contohnya adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, himpunan nama-nama hari dalam seminggu yang diawali huruf Z, kemudian yang ketiga adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang berjumlah lebih dari 31 hari. Semua contoh-contoh ini tidak memiliki anggota sehingga bisa dikategorikan sebagai himpunan kosong. Lalu, manakah yang termasuk himpunan bagian dari kumpulan himpunan kita tersebut? Yang termasuk himpunan bagian adalah yang pertama himpunan hewan berkaki 4, kedua himpunan hewan bertelur. Anggotanya adalah kuda, kambing, domba, sapi, kerbau, lembu, babi untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ayam dan bebek. Lalu, mengapa himpunan-himpunan ini termasuk himpunan bagian? Jawabannya adalah sebagai berikut. Karena himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan bagian dari himpunan awal yang ditulis dengan A, not A subset B. Contohnya adalah A 0, 1, 2, 3, 4, B anggota A yang ganjil, anggotanya adalah 1, 3, C anggota A yang merupakan bilangan prima, anggotanya 2, 3. Maka B itu subset A, C subset A. Kenapa? Karena anggota B dan C bisa kita jumpai di anggota A. Jadi begitu Rino penjelasan mengenai himpunan